apa yang saya pikirkan ini itu bukan angan-angan begitu saja, tapi sejarah juga. Dari awal sejarah kita mulai dari film yang kultur kok, dari sejarah munculnya film itu yang diadakan oleh Belanda dulu kan, Lutung Kasarung itu kan film kultur. Akhirnya Tommy F. Awe, di luar Anda sedang memperjuangkan Bali ya dengan segala kultur dan SDM-nya, dan sekarang Anda memang tinggal di Bali. Film-film Indonesia secara umum belakangan ini mampukah menunjukkan semacam kultur Indonesia, tentunya beragam, melalui film-film industri itu, Bung Tommy? Kalau dibilang secara optimis, pandangannya sih saya optimis untuk bisa. Dengan kualitas SDM kita yang sudah dikatakan udah di atas rata-rata lah gitu ya, untuk membuat film, saya sangat optimis di situ. Bukan, maksud saya yang sekarang Anda itu kan lama nih jadi juri berkali-kali, Anda juga jadi pengamat film-film yang dihasilkan, yang diproduksi ya 10 tahun belakangan inilah, kira-kira sudah agak deket-deket belum dengan tadi film kultural tadi? Sebenarnya sudah ada kan tanda-tanda itu, tanda-tanda optimisme. Misalnya itu Uang Panai gitu ya. Uang Panai itu kultur tapi bisa menembus juga kan industri dia. Ya. Ya. Dengan yang tentang Medan gitu ya. Ya. Yang saya lupa, tiba-tiba mendadak itu judulnya itu. Iya, ya. Ngeri-ngeri sedap katalah, ya. Ya, gitu. Ngeri-ngeri sedap. Itu kan berbasis kultur tetapi bisa tembus juga secara industri. Iya. Ya. Jadi dilihat ada kasus itu, saya optimis, tergantung kita bagaimana menciptakan sebuah ekosistem di dalam kedaerahan itu kan. Ya. Di dalam lokalitas itu. Ya, untuk bisa bergabung atau ikut dalam ekosistem industrinya gitu ya. Ya, bagi saya sih no problem itu film kultur dan film industri, kenapa harus dipertentangkan itu kan. Kalau sebisa mungkin kita mengangkat nilai-nilai kultur tetapi juga dalam bingkai industri. Sejauh bisa, kenapa tidak coba terus gitu. Yeah. Sekalipun ini ya proses awal kan memang penuh tantangan. Apakah di pasar itu semua ya selera itu bisa diwakili oleh film kultur? Nah, itu kan memang perjuangan lah itu. Iya. Iya, memang semua kan berharap seperti itu. Cuma kan kita paham Bung Tommy ya, bahwa kadang-kadang industri ini yang penting laku kan begitu. Yang penting laku. Iya. Iya. Jadi kebetulan ada ngasih contoh, ada Uang Panai, ada Ngeri-ngeri Sedap, ada tetapi secara umum kan itu kebetulan laku gitu. Tapi maksud saya adalah etos membuat film yang kultural itu secara umum nih, sebagai pengamat nih Anda ya, karena mengikuti perkembangan film. Film sekarang kan ada 140 judul tuh per tahun. Nah, kira-kira semangat itu Bung Tommy? Begini ya, kalau kita lihat itu dengan contoh tadi Uang Panai dan Nana dan lain-lain itu ya, Ngeri-ngeri Sedap, itu contoh kasus, beberapa kasus lah. Dengan situ kita bisa optimis. Nah, kalau kemudian soal pasar industri, itu kan tinggal bagaimana sebuah kemasan manajemen industri tentu saja ya, yang bisa
kalau dia memang ya cair melakukan tadi misalnya pemasaran industri, itu kan tergantung ya di situ, bukan tergantung semata pada kreativitas itu ya yang diangkat dari budaya. Itu udah masalah lain saya kira. Masalah pemasaran film itu masuk ke industri itu masalah ya manajemen industrinya itu. Ya. Nah saya kira semacam uang panai itu karena manajemennya itu pinter di dalam membaca dan menyiasati pasar film. Iya, pintar. Tetapi kan gini juga, film itu kadang-kadang memang terpusat di Jakarta ya. Ya. Ya, terus industri itu juga terpusat di kota besar, gitu ya. Ya, betul. Yang ini juga industri itu terdominasi oleh yang namanya sekelompok orang, kata anak-anak sekarang oligarki, gitu ya. Nah, iya. kita tadi kan pengen nih memulai dari level daerah. Memang, semuanya harus mampu menembus oligarki itu kan begitu. Apa ini sebuah ekosistem yang benar, Bung Tommy, menurut Anda? Kalau dibilang memang sebuah tantangan berat, itu memang tantangan berat. Ya, bagaimana film daerah atau film kultur ya dalam bahasa kita tadi itu bisa masuk pasar yang dikuasai oleh agen-agen tertentu. Ya tadi Bung Akli sudah sebut oligarki dalam perfilman itu ya. Memang ya tidak mudah untuk menembus itu. Nah, tapi saya percaya dengan optimis kalau terjadi sebuah ekosistem yang bagus di daerah itu sendiri, ya itu kemungkinan besar ya sebuah film akan hidup di mencukupi di daerah itu sendiri. Cuma persoalan kembali lagi manajemennya, karena saya tidak cukup paham dengan manajemen, ya itu tergantung manajemennya bagaimana. Iya. Ya. Tapi Anda masih percaya ya bahwa film itu tetap harus dilihat, kemudian dibuat, diproduksi, semangat sebagai sebuah karya yang menjadi bagian dari karya cipta kebudayaan, gitu ya? Anda masih? Saya masih optimis di situ karena apa? Ya kebudayaan itu dalam pemahaman umum itu adalah sebuah pertahanan sebuah bangsa yang mendasar. Ya. Jadi kebudayaan ini memang yang harus kita pelihara benar-benar, dan untuk mensosialisasikan itu film sangat tepat atau efektif untuk itu. Ya, saya optimisnya di situ. Optimis dan masih setuju bahwa film harus didekati dari dua hal tadi ya. Sebagai ekspresi dia menjadi bagian dari pemajuan kebudayaan sebagai karya, sebagai industri manajemennya harus pintar-pintar menembus ekosistem yang penuh tantangan, kira-kira gitu ya. Ya, iya, gitu. Namanya tantangan ya memang menjadi berarti sebuah tantangan itu kalau memang berat tantangannya, melewati yang berat. Ya, memang tidak mudah lah untuk itu. Tetapi saya senang mendengar Anda penuh optimis dan juga langsung bekerja ya, menghidupkan teman-teman, semangat teman-teman di Bali. Saya pikirkan ini itu bukan angan-angan begitu saja, tapi sejarah juga. Dari awal sejarah kita mulai dari film yang kultur kok, dari sejarah munculnya film itu yang diadakan oleh Belanda dulu kan, Lutung Kasarung itu kan film kultur. Ya. Sejarah awalnya seperti itu. Dan kalau kita nonton film-film seperti bapak-bapak perfilman kita, ya Semar Ismail lah, Cuman Jaya lah,
dan lain-lain itu kan itu kuat loh kulturnya itu ya. Ya. Sekalipun mereka bisa membungkus itu dengan logika pop perfilman pada masa mereka. Ya. Kita lihat itu kuat loh. Anda kan sering menjadi juri ya, juri FFI bahkan. Selain melihat film yang banyak itu juga menentukan loh mana film yang dan mana film yang tidak bisa dilabeli terbaik secara artistik ya. Apakah nilai-nilai kultural keren nggak Bung Tommy pada film-film yang modern ini lah? Dari banyak yang sering Anda lihat lewat penjurian itu. Iya, banyak. Nah, ini juga bisa diperluas sebenarnya konsep kultur itu. Bahwa kalau kita bicara tentang pop itu ya, pop itu juga sebuah kultur. Ya. Pop juga itu sebenarnya sebuah kultur. Ya, musik pop, kemudian sastra pop, itu kan ada kulturnya juga. Kultur orang bilang kultur yang ya memang dikemas oleh industri, kultur itu. Bahkan film pun, film sebenarnya itu kan muncul dari sebuah kemasan industri. Itu adalah media kultur yang ngepop film itu. Nah, ini sekali lagi tinggal bagaimana kita meramu bahwa kultur yang kita anggap sebagai sebuah tradisi ya dari lokalitas kita kemas lagi dengan kultur-kultur yang muncul secara industri tadi. Makanya di situ bisa dikemas bahwa film kultur tetap bisa hidup kalau kita memang mengemas itu sesuai dengan logika film yang untuk umum seperti itu, atau ya memang film juga untuk yang penonton khusus. Nah, kayak gitu ya. Kita juga bisa melihat itu secara lebih luas. Ya, meskipun itu tadi disebutkan penuh tantangan, lebih tidak menantang kalau misalnya membuat film yang mengikuti selera pasar lah, nggak usah mikirin begitulah, kan gitu kan? Ya. Tantangan justru di situ mana film-film maker kita membuat film yang berbasis kultur itu, ya. Apakah kultur lokal atau kultur pop gitu, ya. Ya, Anda dan mungkin Anda lebih apa ya tadi kultur itu bisa diperluas, bahkan tradisi itu juga kultur ya, tentu yang tradisi ya kan. Kalau celurit itu kan tradisi yang kurang berbudaya karena bunuh-bunuhan gitu ya, kira-kira itu yang kearifan lokal kan begitu Bung Tommy ya. Iya, tradisi-tradisi yang masih hidup sampai sekarang, cerita-cerita serem itu juga sebenarnya kultur yang muncul kan secara tradisi ya, dalam arti diceritakan lagi, tradisi kan seperti itu. Diceritakan lagi karena masih ada kepentingan di situ, ada kepentingan pendidikan atau kepentingan apalah gitu ya. Kenapa itu diceritakan? Berarti itu masih penting. Nah, kenapa filmmaker itu nggak ambil ya cerita-cerita yang masih penting ini untuk difilmkan, jadi punya basis gitu yang kuat. Ya. Saya itu ya melihat ini film kita kan sekarang lagi paradigmanya adalah film horor ya. Nah, banyak sekali sebenarnya cerita film horor dari lokalitas kita gitu ya. Ada leak di Bali, bukan hanya leak, itu banyak di Bali ya. Lihat ya tradisinya hampir tiap hari, banyak sekali yang menyangkut horor, tinggal bagaimana kita mengemas itu. Ya. Di tiap lokal kita kan kultur ada cerita-cerita horornya.
Ya, kenapa kita nggak riset ke sana supaya menghasilkan ya film-film yang bukan hanya sekedar imajinasi begitu aja, ya nggak apa-apa, seni kan ada imajinasinya, tapi lebih oke lagi kalau ada risetnya, gitu ya. Kita bicara riset di sini. Walaupun dalam bentuk horor, action atau apapun, terkemas, nggak apa-apa di dalam industri yang kekinian, ya kan? Tetapi kan tadi Anda pesan, tetap itu diperlukan untuk pendidikan, untuk pengetahuan, untuk pencerahan kan. Nah, film horor misalnya Bung Tommy. Sekarang ini kan baru tren film horor kan. Bahkan ada menyebut sekarang ini kan film Indonesia paradigmanya sedang mendekati film horor gitu ya. Sebenarnya kan juga berbasis dari kultur, ya. Cong, ada kuntilanak, ada apa segala macam, ya. Iya, iya. Itu mengandung pendidikan, pencerahan nggak? Atau ingatan pada tradisi tadi nggak? Waduh, sorry ini agak putus-putus suaranya, Bung Aklis. Oke, Bung Tommy, gini, ini kan saya juga pakai Zoom gratis ini sehingga 45 menit selesai ya. Kita kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ya. Sayang ini sebenarnya pembicaraan yang menarik, tema yang menarik, tapi putus-putus sinyalnya ini. Saya juga lagi begini ini makan di pinggir jalan, jadi rame sekali.